Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Zikrinayora dengan NPM 2213021070. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Yang pertama, proses pencernaan makanan itu sendiri meliputi dari dua tahap, yaitu tahap pencernaan mekanis dan kimiawi. Pada tahap pencernaan secara mekanis terjadi di dalam mulut, yaitu ketika mengunyah makanan hingga halus. Yang kedua, pencernaan makanan kimiawi terjadi di dalam usus, yaitu makanan dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana oleh enzim-enzim pencernaan. Proses itu sendiri yang pertama dilalui oleh mulut. Pada rongga mulut, makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Alat-alat pencernaan pada mulut adalah gigi, lidah, kelenjar, air ludah. Dan pada tiap gigi, umumnya terdapat puncak gigi atau mahkota gigi, leher gigi, dan akar gigi. Lapisan pada gigi paling luar disebut emal. Di dalam emal terdapat tulang gigi yang terbuat dari dentin, yaitu jaringan yang berwarna kekuningan. Gigi, yaitu pada lapisan luar gigi disebut sementum atau segmen gigi. Di dalam gigi terdapat rongga gigi atau pulpa. Rongga pada bagian gigi berisi serabut saraf dan pembuluh darah, seperti yang terlihat pada gambar. Gigi mulai tumbuh pada bayi umur 6-7 bulan hingga 26 bulan. Gigi pada anak-anak disebut gigi susu, dan gigi susu berjumlah sebanyak 20 buah. Gigi orang dewasa disebut gigi tetap, berjumlah 32 buah. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring sebagai pengoyak, dan gigi geraham sebagai pengunyah. Kemudian ada lidah. Lidah berfungsi untuk membantu mengatur letak makanan saat dikunyah dan di dalam mulut. Fungsi-fungsinya terdapat yaitu membantu menelan makanan, mengecap makanan, yaitu rasa asin, manis, pahit, dan asam. Lidah juga peka terhadap dingin, panas, dan tekanan. Ludah dihasilkan oleh 3 pasang kelenjar ludah yang dialirkan melalui saluran ludah yang bermuara ke rongga mulut. Kelenjar ludah. Ada 3 macam jenis kelenjar ludah, yaitu kelenjar ludah parotid yang di dekat pelipis, kelenjar ludah rahang bawah, dan kelenjar ludah bawah lidah. Ludah mengandung air, lendir, garam, dan enzim pitalin. Enzim pitalin berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi gula, yaitu maltosa dan glukosa. Selanjutnya, makanan akan diproses di kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran panjang sebagai jalan makanan dari mulut menuju ke lambung. Panjang kerongkongan kurang lebih sekitar 20 cm dengan lebar kurang lebihnya 2 cm. Kerongkongan dapat melakukan gerak perislatik, yaitu gerakan melebar, menyempit, bergelombang, dan berremas-remas untuk mendorong makanan masuk ke lambung. Selama di esofagus, makanan tidak mengalami proses pencernaan. Selanjutnya ada perut. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri di bawah sekat rongga badan. Lambung dapat dibagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah kardiak, fundus, dan pylorus. Di sini makanan dicerna secara kimiawi di dalam lambung. Lambung juga melakukan gerak perislatik untuk mengaduk-aduk makanan. Di bagian dinding lambung sebelah dalam terdapat kelenjar-kelenjar yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung asam lambung dan beberapa enzim-enzim pencernaan. Asam lambung berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin merupakan enzim yang dapat mengubah protein menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Sedikit demi sedikit, makanan meninggalkan lambung menuju usus halus. Setelah 2-5 jam, lambung pun menjadi kosong.
Selanjutnya, dari lambung, makanan akan dicerna oleh usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang dan terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan yaitu ileum. Di dalam dinding usus 12 jari terdapat saluran dari kantong empedu dan pankreas. Pankreas menghasilkan getah pankreas. Getah pankreas mengandung enzim amilase, tripsinogen, dan lipase. Usus kosong yaitu dengan panjang 1,5 hingga 1,75 meter. Di dalam usus kosong, makanan menjadi bentuk bubur yang lumat dan encer karena mengalami pencernaan secara kimiawi oleh secara sempurna. Lalu ada usus penyerapan. Panjangnya berkisar sekitar 0,75 sampai 3,5 meter. Di dalamnya terjadi penyerapan sari-sari makanan. Permukaan dinding usus penyerapan dipenuhi oleh bagian-bagian yang disebut jonjot usus, sehingga permukaan usus menjadi semakin luas dan penyerapan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya terdapat usus besar. Usus besar memiliki tambahan usus yang disebut umbai cacing. Peradangan pada usus tambahan disebut appendicitis. Panjang usus besar sekitar kurang lebih 1 meter. Usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat bakteri E. coli yang membusukkan sisa-sisa makanan menjadi kotoran atau feses. Bagian akhir usus besar disebut rektum. Rektum bermuara pada anus. Anus mempunyai 2 otot, yaitu otot tak sadar dan otot sadar. Berikut adalah gambar dari sistem pencernaan. Selanjutnya yang akan dibahas adalah kelainan pada sistem pencernaan, yaitu appendicitis atau usus buntu, diare atau mencret, terdapat juga kolik, yaitu rasa sakit berulang-ulang karena kondisi otot dinding lambung atau usus yang kuat. Peritonitis, yaitu luka dan peradangan pada selaput rongga perut. Peritonitis disebabkan oleh tukak lambung dan appendicitis yang kronis. Sembelit atau konstipasi, muntah-muntah, ulkus atau radang lambung, kanker lambung, kolitis atau radang usus besar. Sekian pesan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.